Baiklah Ananda, kita akan membahas tentang materi tema tadi ya yang sudah kamu buat. Kita mulai dari kegiatan pertama. Di kegiatan pertama di sini kita disuruh menuliskan isi perundingan dari Perjanjian Linggarjati, Renville, Roem-Royen, dan Meja Bundar. Nah, karena hasil perundingannya panjang, maka akan Ibu kirimkan saja ke WA-nya. Nanti jika ada yang salah, boleh kamu koreksi dan kamu buat yang benar ya, karena ini sebagai bahan untuk pembelajaran kita. Kemudian di poin B, pertanyaan yang pertama, Linggarjati adalah nama tempat yang terletak di dekat kota, yaitu di dekat kota Cirebon, Jawa Barat ya. Di sini jawabannya ada, jadi kita pindahkan Cirebon. Nomor 2, jika benar dibenarkan, jika salah perbaiki. Nomor 2, negara yang akan dibentuk sesuai dengan Perjanjian Linggarjati itu adalah Negara Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, dari hasil perundingan Roem-Royen, pemerintah Indonesia akan dikembalikan ke kota Yogyakarta. Jadi ketika itu pemerintah kita dalam keadaan darurat ya di Sumatera, jadi dipindahkan kembali ke Yogyakarta, belum ke Jakarta kembali. Kemudian yang keempat, anggota dari Komisi 3 negara adalah negaranya ada 3, yaitu Australia, Amerika Serikat, dan satu lagi Belgia. Ini negara komisi ini dibentuk untuk keamanan waktu itu, karena waktu itu ada perselisihan. Jadi dibentuk Komisi 3 negara oleh PBB. Anggotanya ada 3, yaitu Australia, Amerika Serikat, dan Belgia. Yang kelima, Belanda mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka setelah diadakannya konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda atau KMB ya. Kemudian yang ketiga, di sini tuliskanlah kepanjangan dari istilah berikut. Ada istilah KTN, ini Komisi 3 Negara ya. Kemudian ada BFO, Bijenkom for Federal Overleg bahasa Belanda ya. Kemudian ada UNCI, United Nations Commission for Indonesia. Jadi ini semua komisi yang dibentuk PBB untuk ikut dalam menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dengan Belanda pada masa itu. Kemudian tokoh-tokohnya, tuliskan peran tokoh berikut dalam perundingan. Ini gambar yang pertama ini adalah namanya Sultan Syahrir ya. Nah, kalau ada ketemu ini namanya Sultan Syahrir. Beliau berperan sebagai perwakilan Indonesia dalam perundingan Linggarjati. Kemudian ini adalah Muhammad Roem, Mr. Muhammad Roem. Beliau ini perwakilan Indonesia dalam perundingan Roem-Royen. Makanya namanya Roem-Royen, nama beliau ya. Perwakilan Indonesia Roem dan perwakilan Belanda Royen. Makanya perundingan itu namanya Roem-Royen. Kemudian ini adalah Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin ini adalah perwakilan Indonesia dalam perundingan Renville. Nah, perundingan Renville ini terjadi di kapal Amerika Serikat yang bernama kapal Renville. Ya. Kemudian ini Muhammad Hatta. Beliau ini selain wakil presiden yang kedua, yang pertama, beliau juga adalah perwakilan Indonesia dalam pengakuan kedaulatan oleh Belanda dalam konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Jadi kalau ketemu ini foto dari Muhammad Hatta, ini Amir Syarifuddin, ini Muhammad Roem, dan ini Sultan Syahrir. Kemudian tadi masih berkaitan dengan pembelajaran tadi, mengapa perundingan itu namanya satu perundingan Linggarjati? Karena dilakukan di daerah Linggarjati, Jawa Barat ya. Kemudian kenapa namanya perundingan Renville? Karena perundingan itu terjadi di atas kapal perang Amerika Serikat yang bernama Renville. Kemudian kenapa namanya perundingan Roem-Royen? Karena diambil dari nama tokoh yang mewakilinya, dari Indonesia Muhammad Roem, dari Belanda Royen. Jadi nama perundingannya diberi Roem-Royen. Dan ketiga perundingan ini tujuannya waktu itu untuk mencari kesepakatan antara Indonesia dengan Belanda. Walaupun kesepakatannya belum dapat ya. Karena kita lihat hasilnya tadi banyak kesepakatan itu yang merugikan Indonesia. Nah, kemudian kegiatan yang kedua tentang PPKN. Dari gambar ini, kerjasama yang tidak baik itu ditunjukkan oleh yang pertama.
Kenapa? Karena lihat di sini ada seorang anak ya, dia mengganggu temannya yang sedang asik bermain. Jadi ini bukan kerjasama, ini bisa menimbulkan keributan, kekacauan, dan perkelahian. Kemudian yang ini baru yang baik, kerjasama dalam berkarya. Jadi ada beberapa anak mempunyai bakat, mereka bekerja sama untuk memainkan alat musik sehingga menghasilkan cipta karya yang sangat bagus. Jadi anak-anak, kerjasama itu sangat penting untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pendapat kita tentang kerjasama mana yang paling baik, yaitu ya ini, kerjasama yang membawa manfaat yang terbaik. Nah, itulah kunci dari pembahasan pembelajaran tema kita hari ini. Ya, silakan kamu koreksi punya kamu ya.